Teriza, Farsha, dan juga Beatrix, area of effect player yang dibawa oleh Aura Brave di game kali ini menandakan bahwa ini untuk laning harus menang dulu dari Aura. Karena kalau udah laning menang, turret hilang, udah mereka punya space yang cukup besar. Apalagi dari arahnya sendiri, semakin banyak turret yang hilang, semakin banyak juga bush yang bisa digunakan untuk mengeluarkan Phoenix Ninja-nya. Lebih karena itu aja. Tapi kalau masalah kontes, Hydrae lawan Mage Killer bukan hal yang baik, apalagi kalau misalkan sampai kena snowball dari arah early oleh Onyx. Oke, kita lihat saja ya, tapi tampaknya Drew memang oh, ada sedikit solo kill kan, tampaknya di bagian bawah Lutfi masih menahan Petrify-nya, hampir tadi mengandalkan pasifnya untuk regenerasi tentunya dari light vamp-nya. Dan untuk saat ini melihat Drew udah bergerak dari atas, 2 melawan 1 situasi kali ini. Kalau ngeliat dari emblemnya, memang dengan adanya Chow di sini ya Chow ya. Itu agak sedikit memaksakan Juto untuk menggunakan Purify. Dan nampaknya di bagian bawah, Petrify sudah connect dan Jetsundo juga Kimura terpaksa menggunakan defensive flicker. Masih bisa survive, tapi satu buah spell resource yang cukup mahal sebelum tertok. Ya, tapi at least itu udah membuat dari arah Terizanya Aura Blaze agak kurang seimbang sih dibandingkan dengan Onyx Odyssey. Karena kenapa? Lihat bagaimana dari Yuzongnya Lutfi ini udah maju duluan. Gimana mungkin akan ada perbedaan dua minion antara ini dan juga Yuzong. Tapi dia datang ke sana karena dia bisa membesar juga dari arah karena masih belum tahu tempatnya di mana Yura. Sepertinya menyadari hal tersebut dan bahkan hampir sudah bisa menendang ke arah seorang Aran. Ya, tampaknya masih belum level 4. Wave Dragon masih belum bisa dikemas. Yura kali ini sebuah setapan yang gagal dari Aura yang tadi ya, agak sedikit rugi kalau menurut aku udah menggunakan level 4, udah ngarang-ngarang ultinya dan gagal melakukan sebuah top. Lihat, di area bawah 2 melawan 2, Saster Lutfi melawan Kimura dan juga Kyuto kali ini mencicil-cicil saja. Tapi lihat di area Drew dan juga Boy kali ini membuka turtle. Hanzo-nya memakan purple buff-nya, jadi tampaknya ini ada sebuah signal kalau misalkan purple buff turtle akan diamankan Drew. Kena Wave Dragon tidak bisa survive di area depan, tampaknya Lutfi menahan damage dari Kyuto memaksakan wings by wings-nya. Kimura menggunakan penalty zone-nya masih belum connect dan lihat pergerakan dari Onyx Prodigy, mereka tetap gak mau ngalah, langsung invasi ke arah Aura Blaze. Ya bahkan Yuranya pun ini maju duluan gitu untuk ngusir ke arah Hanzo-nya, tapi masalahnya udah telan dulu ke purple buff yang membuat ya udah nggak perlu banyak kontes lagi untuk di arah purple buff-nya. Tapi satu hal pasti, Hanzo kalau untuk head to head melawan ke arah Freddy di dalam game kayaknya agak capek ya ngobrolnya. Apalagi yang udah adanya item full build dari Freddy, itu makin capek lagi. Tapi Yura melihat ada benang dari arah itu, apakah bisa enggak? Cuma mau sama-sama clearing aja ya. Dan untuk lihat dari setup di bagian bawah, oh Yuzongnya hilang begitu saja dengan kombinasi Kimura dan juga Kyuto. Tampaknya terlalu dalam damage-nya, Petrify belum sempat dikeluarkan bahkan. Dan Wave Dragon connect ke arah di area bawah, di area atas maksudnya, dan Saser untuk secure the kill. Sebuah informasi tampaknya datang untuk mencari kompensasi, tetap judulnya Romer Tuker Gold. Iya, ini yang bisa dibilang pertukaran yang cukup baik oleh Onyx. Karena kenapa? Onyx tumbang dengan Luka Mastery. Harusnya dikasih adalah item spike dulu di arah early game-nya. Tapi most of dari dia di area top lane enak banget ngambil ke arah minion yang masih ada goldnya untuk di menit kali ini. Pindah ke arah bottom lane, Kimura dan juga Lutfi ini masih menjadi Infinity War. Gak bakal ada yang menang kecuali ada yang babysit, tapi udah mulai ada sedikit pergerakan juga dari arah di mana mengeluarkan memaksakan mengambil ke arah perlombaan dari Boy. Masih bisa didapatkan dari segi retribution-nya. Fokus on poin ke arah purple buff dan mengingat bahwa turtle akan muncul dalam 20 detik, harusnya Boy punya retribution di saat turtle sudah muncul kembali. Kita lihat saja di sini kedua Romer sama-sama mencicil untuk memberikan sedikit tambahan pressure nanti karena turtle akan up nih tim dengan player HP terendah itu akan sedikit dirugikan. Cuman dengan Teriza di call kayaknya mereka mau setup 5 turtle fight nih di sini. Dan tampaknya Aura Blaze kita lihat dengan 5-man setupnya. Oh sudah mulai melakukan pergerakan Drew menjadi korban pertama. Lihat ya ada belakang Wave Dragon. Belum ada power damage-nya. Feather air strike early dan tampaknya Yura akan menjadi korban juga. 1-1. Dan untuk saat ini Onyx Prodigy belum pede dengan setup turtle-nya. Mereka harus terpaksa menggunakan reset lagi. Onyx Prodigy kali ini kita lihat dengan setup Vivo 4-man-nya. Sebenarnya dua info bahwa Igit dan juga Farsha pun udah pulang untuk sekarang. Dan bahkan Aran apakah mencoba untuk tampil ke arah. Tapi Altamis jadi korban sana dengan adanya satu modal korban side udah cukup banget untuk numbangin Altamis di arah menit 5 kali ini. Dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah Aura, dari masih belum kelihatan ratingnya dari segi turtle ataupun dari segi objektif. Tapi lagi dan lagi Saser dari Saser terus lagi di depan sana terkena award membuat dia terkena damage dari turret dan
tumbang dengan sangat cepat. Gila, sebuah sedikit overextension yang sia-sia tadi dari Saser. Dimana dipergunakan baik dari Drew. Dan dikombinasikan dengan Aran tadi ya. Jadi udah kena turret, udah kena Aran ya kan. Sakit banget Saser tidak bisa kemana-mana. Kali pertamanya di game kali ini dia harus tumbang. Untuk saat ini pergerakan tampaknya fokus ke arah bagian bawah. Lihat Kimura dan Zuto. Dan bahkan Beatrix-nya udah mulai bergerak untuk melakukan turret take. Dan tampaknya kali ini Lutfi harus merelakan struktur di area bawah hancur. Ya, akhirnya ada pertukaran yang bisa dibilang menguntungkan untuk Aura Blaze ya, dengan mereka kehilangan 2 turtle. Setengahnya ada satu turtle yang udah bisa diambil, tapi balik lagi dari jurangnya, tendangan sebentar lagi dikeluarkan kepada Drew, tapi salah tendang justru ke samping. Real Organization tidak mengcover hal tersebut. Kimura maju depan sana dengan tidak adanya Drew dan juga Kizuto. Penalty zone tapi masih ada, tapi membuat dia harus recall lebih dahulu karena darahnya tinggal setengah. Sisanya bisa dibilang ini trading-trading kecil saja, tapi Alchemist untuk di 6 menit pertama dia telah mengamankan yang namanya Blade of Beastsphere. Dengan melakukan mastery, harusnya damage-nya sudah mulai berasa di tangan D. Jadi satu-satunya cara untuk D bisa seenggaknya menutup damage tersebut adalah melewati Sphere of Misery dan memberikan stun ke arah tembok. Ini sebuah pertarungan yang cukup imbang. Kalau dilihat-lihat Aran sudah mulai masuk pergerakan Boy dan juga Lutfi kali ini. Harus berhati-hati, akankah di commit? Tampaknya WWN ini sudah berhasil di take down begitu saja. Aura Blaze kali ini harus mencari cara dan mungkin mencari cara supaya tidak perfect turtle. Dan Wave Dragon salah arah, masih belum di commit begitu saja. 4 member dari Aura Blaze kali ini siap membackup seorang Beatrix tampaknya, dan turtle terakhir di game kali ini segera dihancurkan tampaknya. Oh, penalty zone tadi ada strike-nya masih belum connect. Aran mulai masuk. Saser menjadi sebuah juicy target dan berhasil di take down begitu saja. Yura kali ini berusaha untuk mencari celah, tetapi tampaknya di bagian atas harus hancur. Kimura menahan 2 member dari Onyx Prodigy Turtle. Jatuh ke tangan arah Onyx, tapi Kimura masih bisa bertahan. Drew kali ini berusaha mencari masukan dari area belakang, tetapi tampaknya dibalik lagi menghancurkan sebuah struktur. Boy harus hilang di line of down, dan Lutfi juga segera menyusul. 2 member begitu saja hilang dari Onyx Prodigy. Fokus yang terlalu besar datang ke arah Kimura, tapi tidak menyadari bahwa dengan adanya permainan 2 player dari Aura Blaze, khususnya dari Kizuto dan juga dari Blue, membuat pertukaran mereka tidak adil sampai momen di mana D akhirnya menumbangkan ke arah Kizuto. 1-1-4 untuk dari Kizuto, tapi 2-0-2 untuk D di arah menit 7 kali ini bisa dibilang menjadi satu hal yang cukup baik diterima oleh Onyx Prodigy. Namun, melihat bahwa dari segi posisi turret mereka masih selisih 1, ini Onyx harus udah mulai melakukan trading sih. Kalau enggak, dari segi network masih sama-sama aja soalnya, dan mungkin saja untuk dari segi contest lord akan lebih diuntungkan oleh Onyx karena ada Mage Killer. Tapi ingat, Aran dia nggak punya resiko paling tinggi untuk melakukan kontes ke arah Lord. Bahkan dia hanya menggunakan Pinnacle Ninja dan mungkin beberapa kali skill saja sudah cukup untuk menumbangkan beberapa player yang seenggaknya tipis dari segi darah dari Onyx Prodigy. Kita lihat lagi, tampaknya kedua tim kali ini menurunkan tempo fight-nya. Aran dengan Pinnacle Ninja-nya balik lagi ngincer ke arah Saser, menggunakan Retribution juga. Saser terpaksa menggunakan Real World Revelation untuk extra shielding-nya di area depan. Belum ada pergerakan dari kedua tim. Dan tampaknya dengan informasi tersebut, di mana Saser tadi hampir saja ya ditumbangkan, itu sebuah setupan yang menurut aku gagal lagi. Aran Pinnacle Ninja lagi, mencari-cari pelan-pelan, tapi pasti Aura Blaze masih belum bisa mencari fight yang efektif. Seperti yang aku bilang tadi, kalau sampai dari Aran yang masuk ke arah backline, ini susah loh untuk bisa cover ke arah Sasernya. Karena lihat aja, Saser tuh mungkin dengan satu kali skill dari Aran aja udah hilang setengah darah dengan cukup cepat. Dan bahkan kalau kita ngeliat arah frontline dengan adanya Yura dan juga Lutfi, masalahnya 2 hero ini adalah hero yang dive in, bukan hero cover kan. Dari Chow dan juga Yuzo yang membuat agak susah untuk melindungi Saser kecuali dari Boy. Yang memang dengan adanya Energy Eruption, Fire Sash, itu semuanya bisa memilih datangnya Pinnacle Ninja ke arah Saser. Tapi kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini mobilitas sudah cukup oke di tangan Hanzo dari Aran dengan adanya Magic Shoes dan juga Corvin Charge yang bisa nambahin 5% movement speed. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Fenrir, dengan perbedaan rekor di angka 1500, item reading masih belum cukup menjanjikan dengan baru ada Magnesense, Antivirus dan juga Tanasya. Boy menerima damage banyak dari Drew dan juga Aran berhasil mendapatkan unstoppable tampaknya. Dan lihat Lutfi sudah mulai bergerak, menahan begitu saja di area tengah, mulai di area push juga. Dan tampaknya teman-teman dari Onyx Prodigy mereka kehilangan momentum, kehilangan setup, berhasil dieksploitasi oleh Aura Blaze.
Iya, tapi lihat dari top lane sana. Top lane sana bisa dihancurkan oleh Onyx Prodigy. Jadi seenggaknya pertukaran masih bisa dibilang adil. Tapi nggak ada untuk profit. Karena kenapa? Damage-nya masih gede banget. Satu balik tersisa. Lagi cuma digunakan untuk melarikan diri saja. Tapi ternyata ada yang terkena tendangan sebelah ke sana. Kimura tersangkut dengan adanya tarik damage membuat dia tumbang menuju ke base tanpa harus melakukan recall. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya Terizla pun dia hanya menggunakan Bloodlust Egg dan juga Dominance of Ice. Satu-satunya item yang menambah darah itu hanya Vitality Crystal aja. Sisanya masih belum ada lagi yang bisa membuat dia cukup tebal. Dan bahkan satu lagi tuh cuma ada healing Necklace saja. Wah ini benar-benar sebuah blunder tadi bisa dibilang sedikit salah misstep dan benar-benar dieksploitasi oleh teman-teman dari Aura Blaze. Dan lihat Lord sudah mulai marching. Aran bergerak ke arah satu member itu. Sasser di area tengah terlalu vulnerable. Kali ini Yura tidak bisa melakukan apa-apa. Wave Dragon defensif saja. Mid turret hancur. Ya Gizong harus kabur dengan Furious Dive-nya dan bahkan Moskov di area atas masih sempat recall. Dan Aura Blaze kali ini di menit yang ke-11 mereka menunjukkan momentum mereka. Mereka nggak mau melakukan kesalahan mereka sama-sama di game yang pertama. Iya, dan Drew pun bisa dibilang mencoba untuk memberikan sedikit space bagi Aura Blaze. Boy, jadi hal tersebut dua garis sudah hilang di onward begitu saja. Shatter pun juga dibuka. Bide terkena damage yang besar dari Aran. Wind of Nature dinyalakan dan masih bisa survive dengan dua baris tersisa. Membuat Aran tidak memiliki energi untuk beberapa menit ke depan. Tapi lihat bagaimana Drew ditendang ke depan sana. Kena damage dari sekitar dan juga real world manipulation. Drew masih hidup. Kimura juga masih hidup dengan dua baris tersisa. Tapi damage yang masuk dari teman-teman Onyx Prodigy cukup besar. Immortality dari Drew pecah. D mencoba untuk memberikan sedikit dari depan sana. Damage sebanyak mungkin karena lebih Drew masih sulit sekali untuk dikembangkan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Masih bisa bertahan tampaknya dari segi Onyx Prodigy. Kenapa base turret mereka masih belum tersentuh bisa dibilang. Aran mulai masuk berusaha memberikan cicilan karena turretnya tampaknya di sini masih bisa dieksploitasi sedikit saja. Tetapi Onyx Prodigy berhasil tadi hampir saja melakukan sedikit blunder. Aura Blaze benar-benar kelihatan mereka lebih bersinergi, lebih connect di game kali ini. Tapi mereka harus masih berhati-hati karena Chow mereka sudah mulai melakukan setupan di area tengah. Tapi kalau kita lihat falsanya masih ada Purify sih, jadi itu mungkin harus dipancing dulu supaya Wave Dragonnya kalau connect itu lebih maksimal. Tapi bedanya momentum teman-teman dari Onyx itu bagus banget sih, tendangan dari Yura segala macam. Sasser lagi dan lagi menjadi target utama. Sasser mencoba untuk pulang dan ini mungkin bisa dinyalakan, tapi sayang sekali tidak bisa memproteksi dirinya sendiri. Sasser hilang untuk 30 menit ke depan dan bahkan Lord akan muncul dalam 40 detik lagi. Sasser hidup nggak bakal tenang selama Hanzo masih hidup dan sejauh ini 13 menit game berjalan. Hanzo dari Aran belum pernah tumbang sama sekali. Itu dia harus build Iras kayaknya sih. Oke, Aran mulai masuk lagi. Tampaknya bisa mencicil. Baser di bagian bawah. Altamis tentunya dengan bantuan Altamis masih bisa mampu melakukan penetrasi 20 ke arah Lord ke depan dan Onyx Prodigy mereka mulai kehilangan arah. Iya, justru kalau kita lihat dari Onyx Prodigy ya, mereka justru lagi menitik beratkan ke arah D dan juga Yura dari top lane sana. Oke lah, D juga emang belum tumbang sama sekali. Tapi itu bukan karena alasan yang bagus, justru karena mereka dia nggak punya space teamfight yang besar yang membuat dia pun harus bermain dengan sangat hati-hati. Yang dicari dari Onyx Prodigy untuk sekarang adalah untuk melakukan split push di arah top lane sana. Terus-terusan dicoba untuk di-push oleh Onyx Prodigy, tapi pada akhirnya dengan kehilangan dua player seperti itu, teamfight dari Onyx Prodigy ini bakal beda daripada teamfight di arah early game tadi, di mana Arjunnya udah oke, solid banget. Tapi masuk di arah mid game, apalagi dengan Aran yang belum tumbang sama sekali, wah ini sulit banget sih kalau mainnya 4 lawan. Oke, kita lihat pergerakan Aran sudah mulai masuk mencari Sasser tentunya. Ditahan oleh Boy, taunting. Bayangannya pun berhasil di take down. Informasi 20.000 health untuk Lordnya tampaknya akan diamankan oleh Onyx Prodigy. Oh my god, lihat masuk Drew ke arah belakang dan lihat lapu-lapunya menerima damage luar biasa. Petrify Connect, Drew tidak bisa survive tampaknya Sasser mengamankan point kill Aran. Lagi dan lagi mengincar karena Sasser tanpa flicker dia harus hilang di tangan seorang Terizla. Yura tidak bisa cover, tidak bisa bertahan juga double kill akan diamankan oleh seorang Kimura. Lord didapatkan oleh Onyx Prodigy, tapi mereka kehilangan dua player yang cukup penting dari segi inisiasi dan juga cover dari Cho dan juga Yi pastinya. Tapi melihat ke arah Aura, mereka kehilangan Drew di arah frontline, otomatis tersisa hanya Kimura saja sendirian.
Tapi ini jadi pertarungan bisa dibilang cukup baik untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena lihat untuk dari segi minion yang ada di arah bottom lane. Ini minion walaupun dari inhibitor turret Onyx udah pecah, tapi seenggaknya nggak perlu dipikirin lagi oleh Onyx, takutnya ada speed push gitu loh. Dari segi power, dari segi HP udah sama-sama kuat di arah bottom lane-nya. Cuman seenggaknya dengan Lord yang diambil di menit 15 kali ini bisa memperpanjang waktu game hingga dari Sasar sendiri deh, gak usah yang lain, punya item yang mencukupi untuk bisa menahan damage dari Aran. Oke, kita lihat saja tentunya satapan Lord barusan bisa dibilang sia-sia. Onyx Prodigy, kehilangan 2 member berarti Aura Blaze bahkan lihat mereka yang malah mengambil invasi jungle dari Onyx Prodigy di D kali ini masih bisa diberikan oleh Orange buff-nya. Untungnya belum terlalu parah, belum terlalu behind, masih bisa mengembalikan keadaannya kalau Onyx Prodigy lebih berhati-hati. Mereka nggak bisa asal buka fight, mereka nggak bisa asal mau fight. Yang mereka harus lakukan itu sebenarnya satu sih, mereka harus mengincar ke arah Farsanya atau Beatrix-nya atau ya Hanzo-nya di belakang. Dan caranya gimana tentunya dengan menggunakan Black Dragon Form-nya itu yang harus dimaksimalkan oleh seorang Lutfi. Masalahnya adalah dari Lutfi fokusnya ke arah yang berbeda Gon. Kalau Coach lihat, fokusnya adalah kalau kita ngeluarin veteran extract ya udah dia gas. Tapi nggak semena-mena fokusnya ke arah itu aja ya. Emang ada beberapa kali dia mencoba ke arah target lain. Tapi biasanya Aran ini sebelum bisa disamperin oleh Black Dragon Van Yuzong, biasanya udah mendapatkan satu kill point duluan dari Onyx Prodigy yang membuat posisi itu jadi nggak aman dan juga nggak tenang gitu loh untuk Lutfi jalan terlalu jauh di saat teman-temannya lagi dibasmi habis-habisan oleh Aran. Oke, kita lihat saja pergerakan tampaknya Sasser kali ini masih menahan flickernya. Oh, sudah mulai harus dikeluarkan tampaknya dan bahkan kali ini kalau kamu lihat pengen lihat itemnya ini sebenarnya. Kayaknya dia udah ada item kiras kayaknya. Jadi tuh, oh udah ada Blue Force, udah ada kiras. Nah ini udah bagus banget. Kenapa? Berarti dia udah bisa tahan damage dari seorang Aran sendiri. Itu aja tadi dapat kedua item itu masih sakit banget. Dan dari tengah offensive play. Member, oh flicker juga diamankan. Lutfi langsung menggunakan Black Dragon Form-nya. Wave Dragon hanya untuk defensive play. Onyx Prodigy dan juga Aura tidak mau commit fight karena Lord sudah hadir di dalam. Kalau dari segi cooldown Lutfi itu ada di angka 20 detik, harusnya cooldown dari Yuzong ini di sekitar 45 sampai 50 detik sih, yang dimana nggak terlalu lama. Tapi masalahnya setelah menggunakan Black Dragon Form, ini Lord langsung keluar, yang dimana bisa menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya dari teman-teman Onyx Prodigy. Nggak ada lagi hero-hero dive in dan bahkan Lordnya pun nggak dikontes sama sekali oleh teman-teman dari Onyx Prodigy karena lihat dua player lainnya dari Yura dan juga dari D lagi dan lagi dia berada di area top lane. Terlalu gambling, terlalu beresiko, dan nampaknya mereka sadar juga sih. High ground komposisi Onyx Prodigy ini lumayan tinggi, ya kan di Moskov, Yuzong. Ini bisa lah menahan Lordnya. Mungkin mereka sudah mengkalkulasi hal itu sehingga mereka cukup merelakan Lordnya untuk mencari gamble play di area atas. Tidak berhasil keduanya, tapi kita lihat saja defensive play-nya Aura sudah mulai masuk. Dengan Pinnacle Ninja-nya dan juga Kijito langsung di-stun begitu saja oleh Boy. Pada air strike di-cancel oleh Yura. Immortal pecah, Lutfi berhasil mendapatkan Drew, masih bisa survive, tampaknya belum ada damage yang masuk di area atas. Yura dan juga Chow berusaha menahan minion di area tengah. Aura Blaze dan juga Onyx Prodigy, mereka masih belum ada casualty. Onyx tidak bisa mendefend Baser di area tengah, tampaknya Aran mengincar ke arah di berhasilkah masih bisa dijuk begitu saja dan bayangan dari seorang Aran harus hilang. Lord berhasil diamankan. Ini defense dari Onyx juga gila-gilaan juga sih, benar-benar tebal banget dan bahkan agak sulit untuk bisa mendapatkan semua inhibitor turret dari Onyx Prodigy. Walaupun dengan adanya Lord di menit ke-16 tadi ya. Kalau misalkan dari Onyx Prodigy masih bisa melakukan survive seperti ini dan dalam tanda kutip Yura bisa mendapatkan salah satu sergapan yang sangat-sangat berharga bagi Onyx Prodigy, ini bakal bisa menjadi win-win moment untuk Onyx sih. Karena kenapa? Dari tadi gue lihat gak ada tendangan Yura itu ngarahnya ke arah Kijito, alasannya ke Aran. Ya belum ya. Iya, itu yang harus dilakukan juga oleh Onyx Prodigy. Seenggaknya satu player hilang, source damage dari awal ini udah bakal tolong down banget sih oleh Onyx. Walaupun kita nggak ada Lutfi, walaupun kita nggak Sasser yang menggunakan antik dan juga Bifrost Blade, seenggaknya itu adalah salah satu utilities yang dikeluarkan oleh Onyx. Bahkan Shy Sense dan juga sedotan darah dari Yuzong pun bisa dibilang cukup berbahaya dari Aura. Apalagi kalau kenanya secara Tamis. Itu besar banget loh damage-nya, mungkin sekitar 20-30% HP dari itu bisa hilang dengan satu kali pasif. Gila. Dan ini sebuah pertarungan yang cukup keras di game kedua kali ini. Benar-benar Aura nggak mau kalah 2-0.
Dan Onyx Prodigy mereka juga ingin tetap gigih. Meskipun base turret mereka sudah botak. Mereka tampaknya ingin gak mau retak. Oh, solo kill. Godlike berhasil diamankan. Kaget banget damage yang diberikan oleh seorang Awan. Berhasil mencicil, mengerogoti seorang Lutfi. Wow, luar biasa sekali. 40 tick dia harus hilang. Dan tampaknya Yura masih bisa, ada cloud damage-nya tentunya. Aran masih cukup nyaman. Dia yang harus berhati-hati jika Aura Blaze ingin commit fight tampaknya di sini. Masih ada Immortal, tetapi gila itu damage-nya sakit. Dia ada Silbert, Aran ada Silbert kah? Harusnya ngintip banget sih item ini. Iya, kita harus lihat juga sih dari itemnya Aran ini berapa aja. Tapi tadi satu hal yang pasti udah ada persen dan juga gold stock kalau nggak salah untuk Aran sendiri. Tapi dia Lord sudah mulai muncul, Lutfi belum akan dalam 10 detik lagi. Agak susah untuk bisa melakukan dive-in dan juga counter terhadap Lord yang akan dilakukan oleh Aura. Tapi Drew langsung saja memberikan onward ke arah Boy. Hampir setengah darah hilang, tapi Drew tekan damage yang lumayan besar juga. Apakah akan ditendang? Tapi Zuto ternyata nggak ditendang sama sekali. BTS lagi kebuka, tapi lihat ini Lordnya bisa nggak diambil dan ternyata Lordnya diambil. Oh Boy, lihat bagaimana Aran berlari, berterbirit-birit ke belakang sana. Tidak ada penjaga ninja, bahkan Kimura tersangkut di depan sana. Boy, Immortality pecah, mencoba untuk berubah, tapi tidak bisa survive sama sekali. Aran terkena damage yang lumayan besar dari tangan D. Dua player tersisa dari Aura. Satu kontes yang cukup fatal dilakukan oleh Aura Blaze, dimenangkan oleh Onyx Prodigy. Apakah ini menjadi final push dari Onyx? Kita lihat gambling play yang berhasil. Sang Landa di menit yang ke-21. Mereka mencari celah. Area tengah mulai dihancurkan, mulai dicicil begitu saja, berusaha di-cancel oleh seorang Beatrix. Masih berhasil tampaknya menghilangkan momentum Onyx Prodigy. Wow, luar biasa yang tadi kita bahas retribution dari Onyx mungkin agak sedikit kurang. Tampaknya di game kali ini, Sang Boy masih bisa mencuri, mendapatkan Lord yang sangat-sangat krusial. Tadi saya kira apa ya dari tim Five bakal dimainin oleh Aura tadi karena yang ditendang oleh Yura itu justru Drew. Bukan dari Kizuto-nya, tapi entah dari mana Kizuto ternyata dikenakan damage yang lumayan besar dari D yang membuat dia pun otomatis harus tumbang terlebih dahulu, tapi dia Lord sudah mulai cap dalam. Mister di bagian atas hancur begitu saja Aura Blaze. Mereka langsung yang tadinya full offense sekarang full defense. Onyx Prodigy sang Landa kuning usaha mencari celah di area tengah. Tampaknya Aura Blaze mampukah mereka melakukan defensive maneuver lagi dan lagi. Lutfi membuka Black Dragon Power langsung ke arah belakang begitu saja. Mister di area tengah menjadi target utama. Dan tampaknya belum mau dikomit lagi. Onyx Prodigy masih memenangkan, memainkan ini pelan-pelan, ingin tetapi pasti. Ya, ini belum sabar banget mainnya, bahkan di area bottom lane. Tugas terakhir dari Onyx Prodigy untuk mendapatkan fair trade juga. Tapi Drew terkena tahun juga oleh Boy. Tapi Boy yang maju depan sana sendirian. Dua baris sudah hilang. Aran datang dari belakang sana. Drew! Satu baris terakhir dengan shield yang dimiliki. Tidak ditumbangkan oleh Yura. Tapi Yura masih mencoba untuk mencari momentum lagi. Tapi harus pulang terlebih dahulu. Harus disiplin, harus sabar. Hampir banget tadi Drew tumbang. Kalau dia memenangkan Primal Rise, dia bakalan bisa hilang seketika juga itu. Dan mengingat bahwa ini sudah masuk ke menit ke-23, harusnya Respawn sudah masuk di angka 1 menit time respawn. Mungkin bisa 70 mungkin. Dan dulu tadi kalkulasinya bagus banget, gak menahan flicker. Dan kalau kita lihat itemnya sebenarnya bukan si Albert sih yang bikin bocor tadi dari yang DHS-nya itu. Dan ada sedikit berperang. Drew-nya terkena Wave Dragon di cancel begitu saja oleh penalty zone. Drew masih ada flicker di area belakang, lihat 2 melawan 3. Altamis berusaha menahan damage. Winner Nature dikeluarkan, tapi D menjadi casualty pertama. Drew dibalas 1-1. Lutfi hilang dari Land of Dawn. 60 detik ke depan, 2-1 kali ini dan Aura Blaze berhasil mempertahankan dirinya di match kali ini. Boy tersangkut depan sana, ada Farsha dan juga Beatrix yang langsung mengincar arah dirinya dan itu dia. Boy pun tumbang di momen di mana Lordnya sedang muncul. Ini berbahaya untuk teman-teman dari Onyx Prodigy, bahkan Saser pun terkena penalty zone. Aran mencoba untuk kabur terlebih dahulu dari genggaman Yura. Apakah bisa ditumbangkan? Yura yang kali pecah. Coba pulang, nggak bisa pulang sama sekali. Yang tersisa hanyalah sekedar Saser saja. 30 detik hingga yang bisa respon. Apakah Saser bisa melakukan defense maneuver terhadap Aura Blaze? Tampaknya kita akan lihat game yang ketiga di mana Aura Blaze kali ini berusaha melakukan all in ke arah Saser dan Saser tidak bisa bertahan. Aura Blaze strikes back di game yang kedua.